Cek, cek, cek. Monggo, mau dimulai. Cek suara, bisa didengarkan Bapak Ibu? Bisa, bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allah Ta'ala fil kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aukuruni aukurukum washkuruni wa la takfurun. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was shalah. Innallaha ma'as sabirin. Al-ayat sadaqallahul azim. Yang terhormat dan yang sangat-sangat kami hormati dan insya Allah senantiasa dirahmati Allah Ta'ala pada kajian Jumat pagi pimpinan cabang Muhammadiyah Gombong telah hadir Ustadz kita Ustadz Mintaraga Eman Surya LCMA kandidat doktoral, semoga sudah selesai, dan juga peserta kajian dan juga mahasiswa ya kan, siswa mahasiswa LH insya Allah yang ikut peserta kajian. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala, mari kita senantiasa panjatkan tak bosan-bosannya, tak henti-hentinya, karena memang semestinya dan juga seharusnya, karena segala pujian ini hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita bersyukur, tak lupa juga shalawat dan salam semoga tetap senantiasa terlimpah curahkan pada suri tauladan kita, junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, izinkan kami memandu acara kajian Jumat pagi pimpinan cabang Muhammadiyah Gombong. Perkenalkan nama Podo Yuwono. Untuk kajian acara pada kesempatan pagi hari ini adalah pembukaan, kemudian acara inti tausiah oleh Ustadz Mintaraga Eman Surya LCMA dengan topik amalan-amalan di bulan Dzulhijjah, yang mana mudah-mudahan ini menjadi ilmu dan kita dengarkan bersama-sama. Kemudian setelah itu adalah diskusi atau pertanyaan, mudah-mudahan nanti bisa ditanggapi oleh Ustadz, kemudian penutup. Ada Mas Muhammadiyah enggak ini, Pak Podo? Boleh Ustadz. Ya, nanti habis ini setelah pembukaan tak setelin baru kajian ya. Alhamdulillah. Untuk memulai kajian pagi hari ini agar senantiasa mendapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, kita awali dengan baca bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya mari kita dengarkan bersama-sama lagu Mars Muhammadiyah. Ya. Udah muncul belum? Udah kelihatan Pak Podo? Oke Ustaz. Udah kelihatan tulisan Mars Muhammadiyah? Kelihatan. Sudah? Sudah. Baik. Tuhan
Kalau Ustadz Mintaraga ini Afan, jadi pembicara, jadi operator juga. Mudah-mudahan Allah balas dengan baik. Selanjutnya kajian inti pada kesempatan pagi hari ini, Jumat pagi pimpinan cabang Muhammadiyah Gombong dengan tema amalan-amalan utama di bulan Dzulhijjah yang akan disampaikan oleh Ustadz Mintaraga Eman Surya LCMA. Waktu sampai jam 7 kurang 10 menit, sehingga nanti ada waktu 10 menit untuk diskusi atau tanya jawab bagi peserta. Untuk itu persilakan waktu seluas-luasnya kepada Ustadz Eman Surya LCMA. Monggo Pak Ustadz. Ya, nggak seluas-luasnya, sampai jam 7 kurang 10 kok, nggak luas itu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmadullah Allahul ladzi adara az-zaman ka hay'atihi yawma khalaqas samawati wal ard. As-sanah 12 syahran minha arba'atun hurum. Segala pujian yang milik dan bagi Allah. Allah telah memutar waktu ya sebagaimana tabiat atau desain settingan dari waktu itu. Karena Allah sudah mengatur perhitungan waktu sejak Allah menciptakan langit dan bumi dengan berbasis matahari maupun berbasis bulan. Dalam firman-Nya asy-syamsu wal qamaru bi-husban, matahari dan bulan beredar menurut perhitungan. Dari situlah kemudian manusia menangkap tanda-tanda pengetahuan ini sehingga perhitungan tahun dihitung dalam dua model, satu model Asyams yaitu Samsiah atau sonar kalender yang kemudian diadopsi oleh Kaisar Gregorius menjadi kalender resmi ajaran Kristen sehingga disebut Gregorius ya, Gregorian kalender ya, yang sampai hari ini mereka mengawali kalendernya kemudian dirubah menjadi kalender AD ya, kalau istilah baratnya itu AD atau Anno Domini, tahunnya Tuhan kita, yang dimaksud adalah Yesus. Bahasa Indonesianya jadi Masehi ya. Kemudian kalau sebelum Masehi mereka menyebutnya BC, before Christ, sebelum Kristus dilahirkan. Kalau kita menyebutnya sebelum Masehi. Jadi kalender berbasis Samsiah ini sudah diambil oleh secara resmi menjadi kalender agama Kristen oleh Kaisar Gregorian atau Kaisar Gregorius yang Kaisar Romawi yang kemudian masuk Kristen ya. Kemudian menjadikannya sebagai kalender Masehi. Kemudian dibawa ke Indonesia oleh Belanda, dan karena Belanda menguasai pemerintahan Indonesia, maka sampai hari ini kita masih menggunakan model kerja, model perhitungan Masehi dari Belanda itu. Yang kedua adalah wal qamar, bulan, maka disitulah muncul kalender Komariah. Komariah kemudian secara resmi didasarkan istihad para sahabat, karena memang Rasulullah SAW juga menggunakan kalender ini sebagai penunjuk waktu-waktu ibadah bagi umat Islam. Maka pada masa Umar bin Khattab setelah dimusyawarahkan, kemudian kalender ini resmi dijadikan sebagai kalender Islam, maka disebut dengan kalender Hijriyah, usulan dari Utsman bin Affan dan juga Ali bin Abi Thalib, agar supaya kaum muslimin mengingat betul semangat hijrah. Ya, jadi dihitung awal tahun dari hijrahnya kaum muslimin dari Mekah, tahun hijrahnya kaum muslimin dari Mekah ke Madinah. Dan tahun-tahun ini Allah jadikan sebagai waktu-waktu ini sebagai salah satu bentuk ujian bagi manusia. Ya, karena manusia itu sebenarnya hidupnya dilihat dari sejauh mana dia menggunakan waktunya sebaik-baiknya. Maka ukuran orang yang baik kan yang bisa memanfaatkan waktu dengan baik. Nah, Rasulullah SAW pernah ditanya, ya Rasulullah, ayun nas khair? Ya Rasulullah, orang seperti apa yang terbaik? Ternyata Rasulullah SAW menjawab, man tala umru wa suna amalu. Orang yang panjang umurnya, panjang usianya, tapi baik amalnya. Dan ini juga ada rahasia dalam bahasa Arab, usia disebut dengan umur. Ya, umur itu bahasa Arab ya, dari kata amuru ya'muru, umuran wa umron, itu artinya umur itu artinya adalah banyak ya. Kalau kita lihat di kamus, umur itu artinya memakmurkan ya, artinya mengisi, menghidupkan, menghiasi, beribadah, menetap gitu. Kemudian membangun itu arti umur. Makanya orang yang kerjanya membangun, menghiasi, membersihkan, memakmurkan, mengisi, menetap di masjid disebut dengan ta'mir ya, dari kata ammar yu'ammiru. Ini ada isyarat bahwa dalam bahasa Arab manusia disebut waktu hidup manusia disebut dengan umur. Kalau binatang pakainya sin, bukan umur.
sin itu artinya gigi, jadi usia fisik. Tapi kalau manusia disebutnya dengan umur, bukan usia fisik, tapi usia amalannya. Nah, maka kita gunakan waktu kita dengan sebaik-baiknya, karena ternyata tanda keislaman kita sudah baik, bukan hal yang muluk-muluk. Rasulullah mengingatkan dalam hadis Tirmidzi, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Tanda Islam seseorang sudah baik, dia bisa meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Artinya, dia menggunakan hidupnya dengan sebaik-baiknya. Ibnu Qayyim al-Jauzi pernah mengatakan, ya, idha'atul waqti wal asyaddu minal maut, kata beliau. Menyia-nyiakan waktu itu lebih mengerikan dibanding kematian. Ya. Oh bisa kata beliau. Lianna idha'atul waqti taqta'uka 'anillah wad daril akhirah. Karena kata beliau, kalau kita menyia-nyiakan waktu, itu akan memisahkan kita dari Allah dan kehidupan akhirat. Ya, kan kita kadang nggak sadar, tahu-tahu, kayaknya bewingi ya, kayak ini pandemi ini sudah 2 tahun, hampir 2 tahun, gitu ya, cepat sekali. Jadi waktu itu begitu cepat berlalu, gitu ya. Nah, ini maka kalau kita menyia-nyiakan waktu akan menjauhkan kita dari Allah dan dari kehidupan akhirat. Wa anna al-maut, kata beliau, adapun kalau mati taqta'uka, ya, anid dunya wa ahlika, hanya memisahkanmu dari dunia dan penduduknya. Jadi lebih mengerikan kematian. Lebih mengerikan menyia-nyiakan waktu daripada kematian. Maka sebagai seorang Muslim kita harus semaksimal mungkin memanfaatkan waktu, dan ini tentu diikat dengan sumpah kita kepada Allah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Yang sumpah ini sebenarnya bermuara pada inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Bahwa hidupku, matiku, ya, sholatku, ibadahku, hidup matiku karena Allah. Pengertian hidup matiku karena Allah berarti kita harus menggunakan sebaik-baiknya waktu untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Ya. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sholawat ini bukan sekedar ungkapan penyanjungan kita kepada Allah untuk Rasulullah SAW, tetapi sholawat sebenarnya mengingatkan kita bagaimana petunjuk-petunjuk Rasulullah dalam kita menggunakan waktu ini dengan sebaik-baiknya. Dan bagian dari rahmat Allah yang luar biasa, Allah memberikan macam-macam kesempatan ya, supaya manusia betul-betul dalam 1 tahun itu fokus. Tadi udah di awal saya sampaikan sedikit gambaran surat, walaupun bukan ayatnya yang saya baca, yaitu surat At-Taubah ayat 36, bahwa setahun ada 12 bulan, dari 12 bulan itu ada 4 bulan mulia. Minha arba'atun hurum. Dalam hadis riwayat Bukhari, kitab Tafsirul Quran, Rasulullah SAW mengatakan bahwa yang disebut 4 bulan haram itu apa? Salasun mutawaliyat, 3 bulan berurutan. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, wa Rajab. Ya, dan satu lagi bulan Rajab. Jadi 4 bulan mulia itu ada Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. Ini 4 bulan mulia. Kalau yang paling utama adalah bulan Ramadan, ini bulan Mubarak. Di bawahnya bulan Ramadan ada 4 bulan mulia, Zulqa'dah, Zulhijjah, kemudian Muharram dan Rajab. Kalau sekarang ini tanggal berapa? Sekarang bulan apa? Sekarang bulan Zulqa'dah. Zulqa'dahnya sekarang tanggal berapa? Ada yang tahu nggak sekarang Zulqa'dahnya tanggal berapa? Yang bisa tahu dapat hadiah nih dari Pak Podo Yuwono. Yang tahu sekarang tanggal berapa ini? Ayo, ada yang tahu nggak? 21 dan 21. Tanggal berapa? 22. Sekarang tanggal 22, bukan 21 ya. Sekarang tanggal 22 apa? Zulqa'dah. Ya, insya Allah nanti Zulhijjah itu jatuh pada tanggal sesuai hisab Muhammadiyah jatuh pada tanggal 11 Juli. Ya, jadi 1 Zulhijjah itu nanti jatuh pada tanggal 11 Juli. Ya, dimulai dari tenggelamnya matahari hari Sabtu di tanggal 10 Juli. Jadi kita pekan depan, Ahad depan itu sudah 1 Zulhijjah. Ya. Dan kita lihat dulu nih tampilan dari saya kajian yang mau kita sampaikan, dan ya nanti saya cepat sekali Pak Podo Yuwono karena nggak cukup waktunya, karena ini saya sampaikan di ngapak saja 2-3 seri ya. Sementara di sini mau cuma 40 menit ya, bismillah nanti ngebut lah. Karena saya yakin otak-otaknya PCM Gombong ini luar biasa ya, jadi cepat sekali lah.
Begitu langsung blus, begitu dengar blus kayak gue lah. Jadi tak cepet nabai. Ya, ini ayat Al-Imran 102 yang harus kita pahami bahwa kita harus bertakwa sebenarnya. Apa penjelasan takwa? Kata Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya disebutkan, singkat saja ya, haqqa tuqati, sebenar-benar takwa itu apa? Ayyujahidu fi sabili fi haqqa jihadi. Untuk betul-betul berjuang di jalan Allah dengan sebenar-benar perjuangan. Artinya kita bersungguh-sungguh dalam Islam ini. Kemudian wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan kau mati kecuali dalam keadaan Islam, kata beliau, ay hafidhu 'alal islam fi hali sihhatikum wa salamatikum litamutu alaihi. Jaga betul keislaman kalian dalam keadaan sehat kalian, dalam keadaan selamat kalian, agar supaya kalian mati berada dalam keislaman. Fa innal karima qad ajra 'adatuhu bi karamatihi. Karena kemuliaan itu ya itu mengalir kebiasaannya sesuai dengan kemuliaannya. Annahu man 'asha 'ala syai' mata 'ala syai', kata beliau. Barang siapa yang hidup atas sesuatu, maka mati pun atas sesuatu. Artinya, orang Islam itu harus berusaha semaksimal mungkin mengislamisasi seluruh aspek kehidupannya. Kalau dia membiasakan kebaikan, hidup dalam kebaikan, insya Allah Allah matikan dia dalam kebaikan. Itu maksudnya kata Ibnu Katsir. Dan itu juga dikutip oleh Imam As-Sa'di dalam tafsirnya, hada amrun minallahi li'ibadihil mu'minin ayyattaqu haqqa taqwahu. Ini perintah dari Allah kepada hamba-Nya yang beriman supaya bertakwa kepadanya dengan sebenar-benar takwa. Wa ayyastamirru 'ala dzalik, dan supaya terus-menerus menjaga ketakwaan. Wa yathbutu 'alaih, tetap dalam ketakwaan, wa yastaqimu ilal mamat, dan istiqomah sampai mati. Fa inna man 'asha 'ala syai' mata 'ala syai'. Ini juga dikutip lagi oleh As-Sa'di. Ya, ini boleh buat status ini, Pak Bodo Yuwono, silahkan. Wah, sekali-kali statusnya nggak tulisan Arab ya. Fa inna man 'asha 'ala syai' mata 'ala syai'. Barang siapa yang hidup dalam kebaikan, maka insya Allah akan mati dalam kebaikan. Itu status yang baik daripada status yang resula gitu. Kopat kapit, baik mumet ya kita aja kayak gue. Sedikit diganti nganggo statusnya fa inna man 'asha 'ala syai' mata 'ala syai'. Masyaallah ya. Kemudian kalau begitu gimana? Ya kita kalau udah ngaku orang yang benar-benar takwa, falyatanafasil mutanafisun, harusnya berlomba-lomba. Gunakan waktu hidup ini sebaik-baiknya, apalagi nanti. Apalagi sekarang kita berada di bulan mulia, bulan yang Allah jadikan bulan pendekatan diri kepada Allah, apalagi nanti 10 hari awal bulan Zulhijjah. Maknanya apa? Kata Imam As-Sa'di, ay yatasabaqu fil mubadarah ilahi bil a'malil muwassala ilahi. Harusnya berlomba-lomba untuk saling dahulu-mendahului. Ya, berbanyak-banyakan bersegera melakukan amal yang bisa mengantarkan kepada kebaikan itu. Kalau Imam Al-Baghawi mengatakan falyarghab ar-raghibun bil mubadarah ila ta'atillah. Haruslah orang-orang yang mencintai kebaikan itu betul-betul mencintai, betul-betul menyukai untuk bersegera kepada taat kepada Allah. Adapun Imam At-Tabari dalam tafsirnya mengatakan, ini saya singkat saja yang warna hijau, falyajidin nasu fihi wa ilaihi falyastabaqu fi talabihi walitahras ala nufusihim. Jadi manusia itu harusnya bersungguh-sungguh ya dalam kebaikan itu dan menuju kepadanya dengan berlomba-lomba bersegera untuk mencarinya dan betul-betul fokus concern menjaga betul jiwa mereka untuk mendapatkan kebaikan itu. Nah, itu yang harusnya kita lakukan kalau kita mengaku seorang muslim. Sekarang amalan-amalan sunnah apa saja yang ada di bulan Zulhijjah, dan yang paling utama dari bulan Zulhijjah itu apa? Ya, jadi selalu saya sampaikan sering ibaratnya Pertamina ini ada waktu-waktu yang pertama, pertalite dan premium, gitu Pak Bodo Yuwono. Yang lain. Waktu yang kalau di bulan Zulhijjah itu termasuk bulan pertalite, karena bulan pertamanya itu Ramadan, Zulhijjah pertalite. Jadi Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab itu pertalite. Dan selain bulan Ramadan, Zulqa'dah, Zulhijjah, Rajab itu berarti semuanya bulan Muharram dan Rajab berarti semuanya bulan apa? Bulan premium gitu ya. Nah, di antara bulan Zulhijjah ini mana yang pertama? Mana yang pertama? Kita lihat dalam surat Al-Fajr, surat yang jarang kita baca ya. Karena kita lebih suka bacanya yang pendek-pendek gitu. Karena memahami hadis yang keliru gitu. Kita memahami hadis imam jangan panjang-panjang pemimpin sholat, tapi orang lengkap hadisnya. Jadi akhirnya munculnya adalah kulhu falak an-nas gitu ya.
Wal fajr wa layalin asyr, demi fajar dan malam yang berapa? Malam yang 10. Yang Allah di sini bersumpah dengan waktu fajar dan waktu malam yang 10. Yang dimaksud malam yang 10 apa? Dalam hadis Imam Ahmad disebutkan innal asyra asrul adha. Yang dimaksud dengan 10 itu adalah 10 hari awal bulan bulan Zulhijjah. Kemudian Imam At-Tabari dalam tafsirnya mengatakan walayalin asyr, yang dimaksud hari yang malam yang 10 adalah malam-malam 10 awal Zulhijjah. Malam-malam itu maksudnya sehari semalam, bukan hanya malamnya tok itu ya. Kemudian Imam Ibnu Katsir rahimahullah ya mengutip pendapatnya Ibnu Abbas, Ibnu Zubair, Mujahid dan lebih dari satu ulama salaf dan khalaf mengatakan bahwa yang dimaksud malam-malam yang 10 adalah 10 awal bulan Zulhijjah. Jadi Allah bersumpah dengan menyebut 10 hari pertama bulan Zulhijjah menunjukkan keutamaan yang lebih dari 10 hari tersebut, gitu ya. Makanya Allah bersumpah karena semua makhluk yang Allah jadikan sebagai sumpah adalah makhluk istimewa yang menjadi bukti kebesaran keagungan Allah Ta'ala. Jadi ketika Allah bersumpah walayalin asyr, berarti 10 hari awal bulan Zulhijjah ini hari yang luar biasa. Terus apa yang kita lakukan? Yang pertama, amalan yang bisa dilakukan apabila telah terbit hilal bulan Zulhijjah, berdoalah kepada Allah. Dan sekarang menurut paham Muhammadiyah, kita tidak harus melihat hilal, tapi meyakini wujudnya hilal. Ya, karena melihat hilal itu persoalan yang sulit dan harus membutuhkan keahlian khusus dan harus buktinya saat itu dan otentik. Artinya saat itu dia harus melihat. Maka Muhammadiyah memahami bahwa ajaran Islam itu ajaran yang memudahkan dan sekarang teknologi sudah mencakup. Karena Muhammadiyah dalam memahami agama itu menggunakan pendekatan bayani, artinya pendekatan teks, tafsir, hadis, syarah, dan sebagainya, tapi juga menggunakan pendekatan burhani, memadukan antara realitas dan teks. Di antara realitas dan teks itu adalah majunya ilmu pengetahuan termasuk hisab. Maka kita besok, hari Sabtu, tanggal 10 Zulhijjah, begitu Pak jamaah sekalian ya, Pak Wodoyono ya. Jadi dicatat ini, besok hari Sabtu, ya tanggal 10 Juli, saat tenggelam matahari, berarti saat adzan maghrib. Selesai adzan maghrib, disunahkan membaca doa ini. Ini doa untuk memasuki bulan Hijriah, setiap memasuki bulan Hijriah, agar kita diberikan oleh Allah keamanan, keimanan, keselamatan, dan sebagainya. Jadi doanya ini yang kita baca, Allahu Akbar, Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman wassalamati wal islam wat taufiq lima tuhibbu wa tarda rabbi wa rabbukallah. Ini doa yang dibaca besok hari Sabtu tanggal 10 Juli saat matahari tenggelam. Gitu ya. Coba ikuti saya nih. Ya, ikuti saya semuanya, speakernya diaktifkan. Tapi aja rame-rame. Dengerin saya sambil diikuti ya. Speakernya diaktifkan semuanya. Jadi ikuti saya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman wassalamati wal islam wat taufiqi lima tuhibbu wa tarda Rabbi wa rabbukallah. Rabbi wa rabbukallah. Nah, baik, sekali lagi. Allahu Akbar. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman wassalamati wal islam wat taufiqi lima tuhibbu wa tarda Rabbi wa rabbukallah. Sekarang bareng-bareng. Ayo, 1, 2, 3. Ayo. Allahumma. Semua? Kok diem semua? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Oh, ayo, kok diem semua? Ayo bareng-bareng. Allahu Akbar. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman
bil amni wal iman. wassalamati wal Islam, Wassalamati wal Islam. wat taufiqi lima tuhibbu wa tarda. Wa Taufiqi wa tarda. Rabbi wa rabbukallah. Rabbi wa rabbukallah. Masya Allah. Dah ya, hafal ya? Apal kalau diapalin Tad. Iya harus dihafalin. Oh, katanya umat Nabi Muhammad mencintai sunnah Nabi Muhammad, tapi giliran doa mulai sing pendek-pendek. Kendol Tad. Ya, ini sunnah yang sering dihilangkan. Sudah ya? Itu silakan dihafalkan. Kedua, memperbanyak beribadah pada 10 hari awal bulan Zulhijjah. Yang dimaksud memperbanyak itu apa? Meningkatkan kualitas ibadah baik yang fardu maupun yang sunnah. Jadi seperti jamaah, sholat tahajud dan sebagainya. Keumuman hadis ini, hadis sahih riwayat Tirmidzi, Abu Daud, Ahmad dalam Musnad Bani Hasimnya, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Ma min ayyamin al-amal shalih finna ahabbu ila Allah min hadhil ayyamil 'ashr." Ya, faqala ya Rasulullah walal jihad fi sabilillah, faqala Rasulullah SAW walal jihad fi sabilillah ila rajulun kharaja bi nafsi wa mali falam yarji min dzalika syai'. Jadi kurang lebih terjemahnya Rasulullah SAW pernah bersabda, tiada hari-hari yang beramal soleh di dalamnya lebih dicintai Allah daripada hari-hari 10 awal bulan Zulhijjah. Amalannya apa saja? Yang umum ya. Kalau kita bisa mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan sunnah, insya Allah Allah akan mencintai kita. Dan dalam mencintai kita, Allah akan memberi petunjuk pada semuanya. Itu prinsipnya ya. Jadi seperti jaga sholat 5 waktu secara berjamaah. Jadi eman-eman ya. Kemudian yang kedua, jangan sampai nggak berjamaah. Jaga betul sholat sunnah, alaika bikasrati sujud, engkau harus memperbanyak sholat sunnah. Jadi ya sholat sunnah yang terbaik, sholat apa? Sholat malam ya. Rasulullah SAW bersabda, wa afdhalus shalah ba'dal fardhi sholatul lail. Sholat sebaik-baik sholat setelah sholat wajib adalah sholat malam, kemudian sholat duha, sholat rawatib, sholat sunnah ba'dal wudu, sudah masuk masjid, sholat tahiyatul masjid. Ya itu sholat-sholat sunnah yang sebisa mungkin besok, sebenarnya bukan hanya besok ya, kapanpun harus kita usahakan untuk dilakukan, lebih-lebih besok 10 hari awal bulan Zulhijjah ya. Kemudian memperbanyak puasa sunnah gitu. Jadi di 10 awal bulan Zulhijjah nanti perbanyak puasa sunnah. Nanti kita bahas lebih detail. Kemudian yang berikutnya memperbanyak sedekah kebaikan ya. Kemudian ini agak cepat ya karena waktunya. Kemudian yang berikutnya adalah bertadarus Quran. Jadi kalau orang-orang yang selalu membaca Al-Quran itu Allah akan sempurnakan pahala mereka. Dan tadarus dalam paham Muhammadiyah bukan hanya membaca, tapi juga belajar isinya, begitu ya. Maknanya ya tadarus di sini banyak ngaji lah, kesimpulannya kayak gue. Ya, kemudian perbanyak taubat, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Karena Rasulullah SAW sendiri dalam hadis disebutkan wa inni la atubu ilallah fil yaum aktsar min 70 marrah wa astaghfirullah fil yaum aktsar min 100 marrah. Rasulullah SAW bersabda, aku sehari bertobat lebih dari 70 kali, beristighfar sehari lebih dari 100 kali. Maka kita kalau yang biasa zikir pagi, zikir sore, kan setiap zikir pagi sore ada kalimat astagfirullah wa atubu ilaih gitu ya. Nah, jadi kalau jenengan nanti belum hafal zikir pagi, zikir sore, bisa disetel YouTube-nya gitu ya. Bisa disetel YouTube-nya setel YouTube-nya di Fast TV insyaallah. Nanti jenengan bisa dipandu untuk zikir pagi dan zikir sore begitu. Ini ada telepon masuk. Pak Kiai, saya lagi ngisi pengajian ini di PCM Gombong pakai Zoom. Mohon maaf ya, Pak Furhan. Oke. Baik, kemudian berikutnya berzikir dan berdoa. Jadi amalan yang ditekankan di 10 hari awal bulan Zulhijjah adalah berzikir dan berdoa. Bahkan takbiran gitu. Takbiran ini untuk diperbanyak. Ya, dilihat dalam hadis sahih disebutkan ma min ayyamin a'dhamu 'indallahi wa la ahabbu ilaihi al-'amalu shalih min hadhil ayyamil 'ashr faksiru fina minat tahlil wat takbir wat tahmid. Jadi tidak ada hari yang paling agung di sisi Allah, tidak ada pula amalan yang suka Allah di dalamnya kecuali 10 hari Dzulhijjah ini. Maka perbanyaklah engkau di situ membaca apa? Takbir, tahlil dan tasbih. Jadi yang harus dipahami takbiran Idul Adha itu dimulai sejak tanggal 1 Zulhijjah. Ini sunnah yang terabaikan. Ya, di Indonesia ini kebalik. Takbiran yang heboh malah Idul Fitri. Sementara Idul Adha takbirannya sedikit. Padahal kebalik. Idul Fitri itu hari raya kecil, Idul Adha hari raya besar. Takbiran Idul Adha dimulai sejak tanggal 1 Zulhijjah sampai 13 Zulhijjah. Apa? Jadi takbiran takbiran Zulhijjah itu
Idul Adha itu 13 hari. Begitu ini sunnah yang terabaikan, ya. Bahkan takbirannya udah keras, ya. Di dalam riwayat Bukhari disebutkan, wa qala Ibnu Abbas wadhkurullaha fi ayyamin ma'lumat, yani ayyamul ashar. Berzikirlah pada Allah pada hari-hari yang ditentukan, yang dimaksud adalah 10 hari awal bulan Zulhijjah. Perhatikan yang warna biru ini. Ya, wa kana Umar ibnu Umar wa Abu Hurairah yakhrujan ila suq fi ayyamil ashr yukabbirun nas bitakbirihima. Ibnu Umar dan Abu Hurairah keluar menuju ke pasar pada 10 hari awal Zulhijjah untuk bertakbir, dan orang-orang ikut bertakbir dengan takbir keduanya. Tuh lihat. Jadi Umar dan Abu Hurairah kalau sejak tanggal 1 Zulhijjah, ya itu mereka kalau pergi ke pasar bertakbir, orang yang dengar ikut bertakbir. Jadi takbirnya sunahnya keras. Ini namanya takbir mutlak. Cuma kadang Indonesia, anak wong takbiran tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3 Zulhijjah malah darani kentir ya. Pada urung takbiran ya. Padahal sing kentir sing orang ngerti, sing pada orang ngaji. Ya. Padahal takbirannya sudah dimulai sejak tanggal 1 Zulhijjah. Ya, gitu ya. Halo, suara saya bisa didengar? Bisa, Tad. Ya, begitu. Ustaz. Ya, terus ini sunnah yang hilang. Padahal barang siapa menghidupkan sunnah yang mati, maka dia akan dapat pahala setiap orang yang melakukannya. Maka harus dilakukan ini. Nah, ada 2 jenis takbiran. Pertama, takbir mutlak. Yang disebut takbir mutlak, takbiran yang tidak terikat waktu adalah takbiran yang dilakukan kapan saja, di mana saja, selama masih dalam rentang waktu yang dibolehkan. Takbir mutlak menjelang Idul Adha dilakukan 10 hari awal bulan Zulhijjah. Selama tanggal 1 sampai 13, kaum muslimin disyariatkan memperbanyak ucapan takbir di mana saja, kapan saja, dalam kondisi apa saja. Boleh sambil jalan, di kendaraan, bekerja, berdiri, duduk, berbaring. Demikian pula takbiran ini bisa dilakukan di rumah, jalan, kantor, sawah, pasar, lapangan, masjid, dan sebagainya. Begitu, ya. Jadi nggak usah takut, ada sunnahnya. Gitu. Ini sunnah. Gitu. Kalau nggak percaya, buka tuntunan Idain itu, yang dari Muhammadiyah. Ini saya ambil dari tuntunan Idain 2 hari raya yang dikeluarkan oleh Tarjih Muhammadiyah. Kemudian takbir yang kedua, takbir muqayyad. Ya, takbir muqayyad, takbiran yang terikat adalah takbiran dilaksanakan setiap selesai melaksanakan sholat fardu. Takbiran ini dimulai sejak sholat subuh tanggal 9 Zulhijjah sampai sholat asar 13 Zulhijjah. Jadi takbiran ini, takbir yang dilakukan setelah sholat subuh, dimulai dari hari Arafah tanggal 9 Zulhijjah waktu subuh. Jadi besok tanggal 9 Zulhijjah waktu subuh, berarti tanggal 9 Zulhijjah itu tanggal berapa? Tanggal 19. Berarti tanggal 19 Juli, saat selesai sholat subuh, takbiran. Selesai sholat duhur, takbiran. Selesai sholat asar, takbiran. Selesai sholat maghrib, takbiran. Selesai sholat isya, takbiran. Terus sampai waktu asar di tanggal 13 Zulhijjah atau tanggal 23 Juli, waktu asar. Dalilnya ini, sebentar, dalil khusus umumnya ini, Umar bin Khattab itu dalam hadis Ibnu Syaibah, takbiran setelah sholat subuh pada tanggal 9 sampai zuhur 13. Adapun Ali bin Abi Thalib dari tanggal 9 subuh sampai asar tanggal 13. Ibnu Abbas takbiran setelah sholat subuh pada tanggal 9 Zulhijjah sampai 13 Zulhijjah waktu asar. Kemudian Ibnu Mas'ud juga sama, takbiran pada sholat subuh 9 Zulhijjah sampai asar pada tanggal 13 Zulhijjah. Ini namanya takbir mutlak. Nah, jadi setelah selesai sholat, takbiran. Sedangkan dari tanggal 1 Zulhijjah sampai 13 Zulhijjah itu takbiran yang bersifat mutlak. Kalau yang takbir muqayyad, setiap habis sholat sejak tanggal 9 Zulhijjah sampai 13. Kapan takbirannya? Takbirannya adalah boleh takbir langsung setelah salam. Jadi setelah Assalamualaikum warahmatullahi, kemudian langsung takbiran, boleh. Ini pendapat Al-Mardawi dalam Al-Insaf. Kedua, bertakbir setelah istighfar dan Allahumma antas salam. Jadi setelah salam, kemudian Allah astagfirullah, 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 Allahumma antas salam, wa minkas salam, ta'afayina rabbana bis salam. Ya, itu atau tabarakta yazal jawal ikram, terus baru takbiran, boleh. Atau bertakbiran setelah selesai zikir sholat, selesai. Jadi bersolat, zikir sampai selesai, setelah sholat, kemudian baru takbir. Ini boleh dilakukan semuanya. Saya kira jelas ya, nanti ada pertanyaan setelah ini. Kemudian lafaz takbirnya gimana? Lafaz takbir itu banyak. Ya, jadi nggak usah kaget. Pertama, lafaz takbir Ibnu Mas'ud. Itu ada yang 2 kali, ada yang 3 kali. 2 kali ini yang dipahami oleh Tarjih Muhammadiyah, maka Muhammadiyah menggunakan pendapatnya Ibnu Mas'ud.
Ya, ini hadisnya hadis riwayat Ibnu Syaibah dalam Musannaf nomor 5696 dan 5697. Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar walillahil hamd. Ini yang lazim. Tapi Ibnu Mas'ud jika mengeluarkan riwayat yang lain yang 3 kali Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi kalau kita mendengar ada orang yang takbirnya 3 kali, nggak mengapa, mereka punya landasan kepada hadis Ibnu Mas'ud juga. Cuma yang dipahami di Tarjim Muhammadiyah 2 kali. Ada juga lafaz yang lain. Ini bisa dicek nanti di di kitab Subulus Salam ya oleh Imam As-Sunani itu diantaranya takbiran menurut beliau mengambil riwayat Ibnu Abbas juga Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd, Allahu Akbar wa jallallahu akbar ala ma hadana. Mereka mengulang-ulang takbir ini. Kemudian ada juga takbirnya Salman Al-Farisi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabiro, diulang-ulang terus. Ini juga semuanya ada dasarnya. Jadi nggak usah kaget masalah ini, cuma kalau yang di Muhammadiyah yang dipakai riwayat Ibnu Mas'ud yang 2 kali takbiran lengkap, ada takbir, ada tahlil, ada tahmid. Ya, kalau ini kan hanya takbir toh sama tahmid. Ya, sementara kalau yang terakhir ini hanya takbiran toh. Nah, baik ya. Kemudian berikutnya amalan sunnah apa? Berpuasa tanggal 1 sampai 9. Jadi boleh berpuasa tanggal 1 sampai 9. Boleh 9 hari? Boleh. Ya, nanti kejelasannya begini. Dan ini tak cepat saja ya, kesimpulannya beginilah. Ya, jadi kesimpulannya ya, jadi boleh berpuasa penuh selama 9 hari bulan Zulhijjah 1 sampai 9 atau berpuasa pada sebagian harinya. Jadi karena keumuman dari dalil siapapun yang beramal soleh di 10 hari awal bulan Zulhijjah itu akan lebih utama di sisi Allah, lebih dicintai. Maka di sini termasuk puasa. Boleh puasa 9 hari full, boleh nggak? Boleh. 1 hari tok boleh, 2 hari tok boleh, 3 hari tok boleh. Puasa tanggal Arafah tok boleh. Gitu. Nggak puasa boleh nggak Ustaz? Ya boleh, wong sunnah. Nih, tapi ya kebangetan masa orang puasa sih. Gitu. Loh saya lagi head Ustaz, oh itu beda lagi. Gitu ya. Jadi itu beda lagi. Jadi saya kira udah jelas ini ya. Dan yang adapun puasa tarwiyah ini dalilnya lemah. Ya, jadi puasa tarwiyah yang mengatakan puasa tarwiyah Allah mengampuni dosa setahun yang lalu ini hadisnya lemah. Ada 2 perawi yang dilemahkan para ulama, ada 2 penyakit, bahkan hadis ini dikatakan hadis palsu oleh Imam Hakim, bukan hanya hadis lemah. Kemudian yang kedua riwayat ini, barang siapa puasa 10 hari, maka barang siapa puasa tarwiyah seperti puasa setahun, ini juga lemah, karena ini lebay. Puasa Ramadan dengan tambah Syawal saja itu puasa setahun kok. Ramadan tambah 6 hari Syawal itu seperti puasa setahun, itu hadis sahih. Nah, ini cuma puasa sehari tarwiyah kok puasa setahun. Ini lebay namanya. Dan ciri-ciri hadis palsu itu lebay, gitu ya. Jadi kesimpulannya bagaimana? Ini hadis palsu nih, riwayat-riwayatnya nanti bisa dicek. Para ulama mengatakan hadis ini tidak sahih, ya. Kesimpulan, berpuasa di hari tarwiyah tanggal 8 Zulhijjah disyariatkan sebagai bagian dari puasa sunnah. Tidak meyakini ada keutamaan khusus pada hari tarwiyah. Paham nggak maksudnya? Maksudnya tuh begini, coba saya nanya. Kalau ada orang berpuasa tanggal 8 Zulhijjah sebagai bagian dari 10 hari awal bulan Zulhijjah, boleh nggak? Boleh. Halo? Boleh nggak? Boleh, kan? Boleh. Yang tidak boleh gimana? Yang tidak boleh? Yang tidak boleh adalah meyakini puasa khusus tanggal 8 sebagai hari tarwiyah yang memiliki keutamaan khusus. Paham ya? Itu. Paham nggak maksudnya? Ini penting ini. Kalau Insya Allah paham. Pada tanggal 8 Zulhijjah, tapi tidak meyakini sebagai puasa tarwiyah yang memiliki keutamaan khusus, tapi meyakini sebagai puasa bagian dari 10 hari awal bulan Zulhijjah yang lebih utama di sisi Allah. Boleh nggak? Halo? Boleh, Dad. Boleh. Kalau orang berpuasa tanggal 8 Zulhijjah dengan keyakinan puasa tarwiyah yang memiliki keutamaan khusus, boleh nggak? Tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh. Jelas ya, sudah jelas. Baik, berikutnya berpuasa pada tanggal 9 Zulhijjah atau hari Arafah. Jelaskan begitu ya. Dan bagaimana ketentuannya? Perhatikan yang mana hijau. Puasa Arafah mengikuti wukuf haji bagi kaum muslimin yang tinggal di wilayah sekitarnya dan tidak sedang berhaji. Baik, bagi kaum muslimin yang berbeda wilayah seperti di Indonesia, puasa Arafahnya sesuai puasa masing-masing wilayah. Paham nggak? Jadi puasa Arafah tidak harus berbarengan dengan saat wukuf. Ya, yang harus saat wukuf adalah orang yang tinggal di Arab Saudi. Tapi dengan yang berbeda tidak. Kenapa?
karena Rasulullah SAW sudah menamakan puasa Arafah sebelum ada ibadah haji. Dalam berbagai riwayat disebutkan puasa Arafah sudah disyariatkan sejak tahun kedua Hijriah. Sedangkan Rasulullah SAW berhaji tahun ke-9 Hijriah. Berarti puasa Arafah sudah pernah dilakukan kurang lebih 7 kali sebelum ada ibadah haji. Jadi pada saat itu puasa Arafah belum ada, orang sedang wukuf. Begitu ya. Jadi kita tidak harus ikut dengan wukufnya orang haji di Arab Saudi karena kita tinggal di Indonesia. Kesimpulannya begitu. Jelas nggak? Halo? Paham? Jadi itu yang dipahami oleh Tarjih Muhammadiyah dan juga oleh banyak pendapat-pendapat yang lain. Ya, bahkan mayoritas ulama berpendapat seperti itu. Yang berpendapat bahwa puasa Arafah ya harus melu saat wukuf haji. Kita puasa Ramadan ya melu Arab Saudi, kita Idul Fitri, Idul Adha melu Arab Saudi. Itu namanya orang yang berpegang dengan matlak badar, diantaranya adalah orang-orang HTI. Paham ya? Orang-orang HTI itu menggunakan metode matlak badar. Metode penetapan awal bulan Hijriah kan ada 4. Ya. Ruqyah hilal bil fi'li, melihat dengan mata kepala. Kedua, imkan ruqyah. Ketiga, hisab. Dan keempat, matlak badar. Ya, kalau ru'yah dengan mata kepala itu yang dipakai oleh NU. Ya kalau nggak salah kemudian sekarang jadi imkanur ru'yah. Kedua imkanur ru'yah itu dipakai oleh pemerintah dan Persis. Ketiga hisab itu dipakai Muhammadiyah. Kemudian yang keempat adalah matlak badar. Pokoknya melu Mekah puasa melu puasa, Mekah badar melu badar gitu. Mekah lagi wukuf melu wukuf, melu puasa Arafah. Ini adalah matlak badar yang di Indonesia dulu diikuti oleh HTI dan kelompok-kelompok yang mirip sama itu. Paham ya? Jadi berikutnya, menjaga rambut dan kuku tidak dipotong bagi orang yang akan berkurban, bukan hewan kurbannya. Ini jangan keliru memahami teks. Ya, yang berpendapat hewan kurbannya ini nggak kuat pendapatnya. Yang kuat adalah hewan kurbannya, orang yang hendak berkurban itu. Hadisnya jelas, apabila kalian telah melihat hilal Dzulhijjah hendak berkurban, maka jagalah rambut dan kukunya. Kukunya ini bukan kembali ke hewan, karena hewannya nggak disebut dalam hadis ini, kembalinya ke orangnya. Demikian juga hadis ini kan jelas. Bila kalian hendak berkurban, maka jangan mencukur rambut dan memotong kuku. Tentu kata gantinya kembali kepada yang mau berkurban, bukan hewan yang dikorbankan. Jadi topik larangan yang diperbincangkan di sini jelas terkena pada mudhahi, pengurban, bukan binatang. Karena judul hadisnya di kitab Abu Daud jelas, babur rajul ya'khudhu min syirihi. Bab orang yang mencukur rambut, ya tentu rambut orang itu bukan rambut binatangnya, begitu ya. Imam Nawawi berkata, ya ini disebutkan oleh Imam Nawawi dalam Syarah Muslim, termasuk dalam ini memotong bulu ketiak, kumis, kemaluan dan bulu lain yang ada di badan. Dengan istilah bulu ketiak, kumis, kemaluan, bulu lain yang ada di badan, pasti ini bulu manusia bukan bulu binatang. Emang binatang punya ketiak, emang binatang punya kemaluan. Ya binatang semuanya bulu ya. Kemudian lebih detail lagi di sini nih. Maka pandangan terkuat Rajahul Aqwal mengenai larangan mencukur rambut dan motong kuku itu pada mudhahi, pengurban, bukan pada binatang kurban. Dasarnya juga dalam hadis Muslim disebutkan di sini babnya adalah wa huwa murid. Kalimatnya huwa murid bagi orang yang berniat, itu bukan binatangnya. Huwa ini kembali ke manusia. Masa binatang kata gantinya huwa, ngarang banget. Huwa itu untuk manusia, ya. Kemudian perkataan Nabi ini diperbuat langsung oleh perbuatannya. Jadi ketika zaman dulu itu ada Amr bin As bersabda kepada seorang sahabat, aku diperintahkan untuk menjadikan hari raya sebagai hari besar. Kemudian sahabat ini menjawab, aku tidak punya hewan kurban kecuali maniha unsa, sejenis domba betina yang susunya tidak bisa dimanfaatkan. Jadi domba betina sing wis ora metu susune, yo susune wis kadaluwarsa lah. Susune wis expired gitu. Jadi wis akhir gue, wis apa domba betina yang sudah tua lah. Wis ora metu susune, ya, begitu ya. Maka kata Rasulullah tidak boleh berkorban dengan itu. Melainkan ambillah rambutmu, potonglah kukumu, pendekkan kumismu, cabut ketiakmu. Dengan demikian sempurnalah kurbanmu di sisi Allah. Paham nggak maksudnya? Paham nggak? Setelah kurban ya. Maksudnya begini. Ketika ada sahabat yang mau berkorban dengan seekor domba betina yang sudah tidak keluar susu, itu kata Rasulullah tidak boleh buat korban karena tidak memenuhi syarat.
Nah, maka orang itu nggak perlu berkorban. Ketika orang itu tidak berkorban, Rasulullah justru bersabda, pendekkan kumismu, cukur potong kukumu, kemudian cukur rambutmu, cabut bulu ketiakmu. Maka pengertiannya apa? Pengertiannya, pemahaman kebalikannya, kalau kamu kurban berarti nggak boleh motong rambut, motong kuku, pendekkan kumis, bulu ketiak. Justru kalau yang tidak kurban, justru harus dibersihkan. Paham nggih? Oh, nggih. Ya. Jadi kalau ada orang nggak korban, justru korbannya orang yang tidak korban itu adalah dengan memendekkan kumis, mencukur rambut, memotong kuku dan sebagainya. Begitu ya. Ini penjelasannya nih. Jadi nyong mau takon ngetes stok, jadi jenengan memperhatikan nyong apa ora? Jangan-jangan nyong ngomong dewek kayak wong kentir, jenengan malah pada medang, pada apa kayak gitu ya. Wong kentir. Soalnya dia kameranya pada orang diurip, nah nyong kan ngomong dewek kan dia ya. Urung adus, Tat. Ya, aku anak jago kluruk sembelih baik ya dikirim nyong yang nyong. Ujar-ujarnya nyong wis adus ya urung nyong juga urung adus, kasih temen adus. Oh. Ya, Ustaz ora adus yang ganteng baik. Alhamdulillah barakallahu fiik ya. Nek wis kawit cilik. Ya nggak disit ya. Nyong ngaji wis luwih kang 10 menit, wong tinju 3 menit be medang, nyong ya medang disit sedela ya, sorry. Ketika wekna poster nang bojo ge penesuk jahe serai secang madu karo jeruk kunir ge. Bojo sing perhatian, golek bojo sing kaya gie ya. Jos banget, Tat. Nek bisa ya dibagi. Ya toh rata yang yo. Bungkus, Tat. Tapi kan duwe bojo dewek-dewek, bojone kan pada gawe ini kok malah bojo gawe enak temen. Tangan sing dibagi. Iya gue. Bojone kon gawe dewek-dewek ya. Pak Suwardi nggih, Pak Wardi. Ya baik, berikutnya ya. Selanjutnya hukumnya larangannya ada yang berpendapat haram, Imam Syafi'i berpendapat makruh tanzih. Sementara ada pendapat Imam Malik yang katanya tidak makruh dan sebagainya. Kesimpulannya tidak haram memotongnya tapi makruh tanzih. Artinya hanya bagian dari sunnah saja. Paham nggih? Bagian dari sunnah itu maksudnya apa? Maksudnya adalah kalau seseorang mau kurban, menjaga rambut dan kuku tidak dipotong sampai hewan kurban disembelih, dia dapat keutamaan. Tapi kalau mau korban tetap dia motong saja, ya tidak mengapa, karena itu hanya sunnah. Sunnah tidak memotong, begitu ya. Tidak berpengaruh pada sah atau tidaknya binatang kurbannya, tapi dapat keutamaan tambahan. Gitu? Nah, iya. Ya, jelas. Berikutnya, siapa yang terkena sunnah ini cukup kepala keluarga, tidak seluruh keluarga. Ya, jadi si pengurban saja. Jadi misalkan saya berkurban, kan saya berkurban bukan untuk saya sendiri, juga untuk keluarga saya, karena 1 ekor kambing atau 1/7 bagian sapi bisa untuk 1 keluarga, begitu ya. Maka yang menjaga kuku dan rambut hanya saya, istri saya enggak usah, anak-anak saya enggak usah, cukup kepala keluarga. Paham nggih? Ya, wis. Berikutnya, ya. Beridul Adha. Yang dimaksud beridul Adha itu apa? Amalan 10 hari di awal bulan Zulhijjah adalah merayakan Idul Adha. Jangan keliru. Merayakan Idul Adha itu juga ibadah. Ya, kadang-kadang kita malah meremehkan perayaan ini gitu ya. Saya lewatin. Jadi kita harus bagaimana? Ya, ini saya lewatin bahwa kita harus menggabungkan ungkapan syukur, zikir, takbiran, sholat Id, berkurban. Itu bentuk perayaan Idul Adha. Jadi amalan di bulan Zulhijjah di 10 hari awal adalah beridul adha, artinya bersyukur, berzikir, bertakbir, sholat id, berkurban. Itu maknanya begitu. Ya. Kemudian berikutnya sholat idul adha. Gitu. Nah, sholat idul adha ini para ulama mengatakan terbagi 2 hukumnya. Sebagian mengatakan wajib, sebagian mengatakan sunnah. Yang berpendapat wajib karena apa? Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan. Sementara yang berpendapat sunnah mengatakan yang kesimpulannya Rasulullah SAW tidak pernah menegaskan bahwa itu wajib, hanya Rasulullah tidak pernah meninggalkan. Tapi ya rugi, wong anu sholat setahun sepisan ora sholat gitu. Jadi mana eman. Walaupun ana sih wong sing ora tau sholat fardu, tapi sholatnya setahun sepisan yaitu pas badatok ya. Sholatnya orang wudu maning. Kemudian berikutnya adalah mendengarkan khutbah.
Cuma mendengarkan khutbah ini hukumnya sunnah. Dalam hati disebutkan yang mau mendengarkan silahkan, yang mau pulang silahkan. Tapi hadis kayak gini ya sebaiknya bukan nggak usah ya, karena umat kita belum kuat imannya. Umat kita nek dine hadis kia malah pada minggat kabeh, oliki gitu. Wong lagi dikonrokna pada minggat apa mending krungu hadis kiye gitu ya. Ya diberi pengertian bahwa mendengarkan khutbah memang sunnah, tetapi kan kita rugi kalau tidak mendengarkan khutbah. Tetapi para khotib juga bijaksana aja kesuwen, melas. Ya, jadi anggar Idul Fitri kepanasan Idul Adha kan bagian Arab nyembelih kurban, khutbah itu paling nggak ya 1/4 jam lah, 15 menit, paling lama 20 menit terus agak dawan. Dawan khutbah maca be. Kecuali khutbah maca dewek, dawa kacamatane nang irung nang pojokan ya gue ya. Ya melasi ya sing ngrungokna kuwi sing ora betah jenengan maca tok gitu. Hati-hati kok sing pada maca lembarane kaken kena angin kabur kawus gue ya. Ya, mulai latihan gue para mubalik nang Gombong ngar khotbah aja kurma aja maca, ngisi-ngisina wis kelas senior kok khotbah sing maca bae kayak SK ya. Bisa diwaca, diapalna poin-poinnya saja mulane dadi ora kesuwen. 15 menit cukup. Jadi khotbah ora digrundeli wong. Kena angin kabur. Nggak kena angin kabur lagi setelah khotbah, kowe tulung diciotna iku ya. Berikutnya, memberi ucapan selamat boleh saja. Berikutnya adalah terakhir berkurban, ya berudhiyah atau ibadah kurban ya. Saya kira ini jangan sampai di Muhammadiyah ada kurban dengan model rendangmu karena berbasis kepada solidaritas sosial, tolong-menolong dalam kebaikan. Sekarang banyak bencana, banyak orang kekurangan. Nek nang Gombong kan ibaratnya wis adus daging lah, nang dindi akeh daging ya gue ya. Maka di luar Jawa, di pelosok-pelosok Jawa juga ada yang satu desa mereka yang kurban cuma sedikit, warganya banyak. Maka Muhammadiyah melalui lazisme ada kurban rendangmu, begitu, okay? Ada kurban rendangmu dan itu nanti jangan lupa kalau yang memang dia mampu lebih dari satu ya kurban nang desane iya, rendangmu iya. Tapi nggak sih nang desane kurbannya akeh dagingnya mambrah-mambrah ya coba mulai kurban di rendangmu, enak banget itu ya, gitu. Ya. Kemudian terakhir adalah bertakbir muqayyad dengan berzikir di hari-hari tasyrik, begitu ya. Dan sebelum saya tutup ini Pak Bodo. Ini sebelum saya tutup, nggih. Halo. Saya mau nyetel ini nih, mau nyetel video. Ya, saya mau nyetel video tentang kurban, ya. Sebentar ini, mana ini video saya? Dah, nanti mudah-mudahan bisa didengar dengan baik ya. Ini hilang ya videonya, nggih, paling tinggi. Oh ini. Bentar. Open with. Oke. Jagone kluruk bae tangkap sembelih bae ya. Ya ada. Dirica-rica. Hah? Dirica-rica. Dirica-rica ya. Baik. Udah, sekarang perhatikan baik-baik video ini. Sebentar, mana tadi videonya lah. Ya. Yeah. Udah kelihatan belum, Pak Bodo Yuwono? Belum, ya. Udah? Sudah. Udah ya? Ya, nah, kalau udah sebentar. Ini kok saya jadi susah ya. Nah. Sebentar. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Muhammadiyah dalam beribadah kurban karena dalam kondisi wabah pandemi ini melandaskan pada beberapa asas yang diambil dari Al-Qiyam Asasiyah wal Usulul Kulliyah. Di antaranya adalah asas at-ta'awun wa tadammun al-ijtimai. Asas solidaritas, juga kemanfaatan, juga asas tolong-menolong.
Banyak orang yang dalam keadaan kesusahan, ada di dalam pelosok-pelosok desa, bahkan mereka mungkin tidak memiliki sesuatu yang cukup untuk memasak. Maka Muhammadiyah membuat solusi. Untuk kali ini kita ada program untuk kurban dalam bentuk sudah dibikin rendang, dan ini tahan sampai 2 tahun. Ya, insya Allah mereka tinggal menghangatkan saja tanpa harus memasak lagi. Maka tinggal langsung dimakan, dan ini tentu sebelumnya telah disembelih secara syar'i dengan hewan yang memenuhi syarat kurban di tempat yang sudah ditentukan, dan nanti dikemas dalam bentuk rendang. Maka ayo kita makmurkan program ini demi membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan, dan ini bisa tahan sampai 2 tahun. Nah, mudah-mudahan Allah memberkahi langkah kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup weh. Ngomong wis dhewe video gue urung. Belum, Zat. Itu Ustaz Kodo. Wah, Suruh iyalah. Masa urung kok zaman semene ya. Yaudah. Kemudian, monggo sudah cukup. Kalau mau ada tanya jawab silahkan. Kalau cukup juga ora apa-apa. Monggo Pak Dayono. Matur nuwun Ustaz. Hanya Bapak Ibu peserta. Ini ada yang sudah Sofan, monggo langsung aja Pak Sofan kalau ada pertanyaan. Materinya di copy kalau bisa, Mas Modo, di share. Kami karena ini banyak yang tanya, karena kalau nyatet tapi kayaknya nyatet harap kayaknya frontal kan begitu, sehingga nanti minta ya nanti kan ini karena tadi cepat sekali. Nanti kalau jenengan pengen detailnya, pembahasannya lebih santai, besok Ahad ikut saja ngaji Ahad pagi. Ya, ngaji Ahad pagi, Ahad subuh jam 5:15 sampai jam 7:30 pagi, itu detail dengan tanya jawab. Dan jenengan yang belum masuk. Ya, kenapa? Di Purwokerto. Pakai Zoom. Pakai Zoom sama YouTube. Pakai Zoom sama YouTube, ya nanti YouTube-nya Fast TV namanya, kemudian Zoom-nya nanti biasanya saya share, itu biasanya saya share terus sama Pak itu kok, Pak siapa? Narto. Bukan, Pak ya, Pak Narto juga kayaknya udah masuk itu di grup ngapak ngaji Ahad pagi. Jadi saya punya grup ngapak, ada 5 grup, satu grup isinya 257, anggotanya sudah 1.000 lebih, yang grup ngapak itu isinya hanya kajian dari saya tok. Bagi yang belum masuk bisa masuk, dan kajiannya setiap Ahad pagi jam 5:15 sampai jam 7:30 ya. Dan itu pesertanya banyak, nggak kayak ini kan cuma sedikit nih. Pesertanya di Zoom sekitar 190-200, kalau yang di YouTube sekitar 150-200. Jadi total peserta hampir 400 ya, 300 sampai 400 peserta yang ikut kajian ngaji Ahad pagi, saya singkat ngapak. Begitu Pak Sambudi. Mungkin saya sudah sering sampaikan ke ini kok Pak Syarif kok. Pak Syarif orang share kayak ini grup cabang ya. Apa di share tapi orang pada perhatian ini. Ya nanti Pak Bodo, dicari Mas. Ya, nanti saya sharein Pak Bodo Yuwono untuk di share di grup ya Pak Bodo ya. Ini ada pertanyaan nggak? Tadi kalau misalnya korban satu kambing bisa untuk satu keluarga, ini pertanyaannya apa keluarga inti, apa keluarga kalau dia itu misalnya ada rumah gitu. Ya, memang itu tidak ada penjelasan khusus karena itu didasarkan pada hadis ini ya. Sebentar ya, saya tampilkan ya Mas. Ini didasarkan pada hadis ini bahwa ini lihat hadisnya. Sebentar, saya tampilkan dulu. Berkurban. Ya. Ini loh tadi yang hubungannya dengan, tapi itu sama sih dalilnya ya. Perhatikan yang hadis ini. Oke, saya lagi menampilin ini. Nih, yang ini nih. Udah kelihatan belum? Sampun. Ya udah ini dia nih.
Nah ini, kalau Rasulullah SAW bersabda, Allahumma hada'ani wa amman lam yutahhi min ummati. Ini dariku dan dari umatku. Kemudian dalam hadis lain, dalam hadis Tirmidzi, ini dalam Minhajul Muslim halaman 264 dinilai sahih ya. Abu Ayyub pernah mengatakan, kana ar-rajul yudahhi bisyah anhu an ahli baitihi. Rasulullah SAW menyembelih seekor kambing ya bagi dirinya dan keluarganya. Nah ini. Ya, wa ahli baiti. Pengertian ahli baiti orang yang tinggal satu rumah dengannya. Gitu Pak Yodo. Jadi kalau dia misalkan jenengan punya bapak, punya ibu tinggal bersama jenengan, itu juga bisa masuk menjadi satu korban saja. Cukup. Tapi kalau jenengan punya uang banyak, korban seumah anak pitu, korban pitu, ya jos gandos top markotop sogut good sogut. Satu sapi lah. Satu ekor sapi dan 1 ekor sapi. Atau jenengan misalkan mampu korban 10 ekor sapi, gue pokoknya jembolin. jos banget itu. Jadi gitu. Tapi nggak ada sing mampu kurban 1 ekor sapi kok kurbannya wedhus sing murahan. Aduh, jan ya Allah. Wis wedhuse kering, bulu netok sing kandel didamu tiba. Waduh, ya parah. Ya wis ora apa. Tanda-tandanya wong sing kumet kucir bedidil bakhil medit nggutil. Ya itu. Saya baik, ada lagi? Ini ada pertanyaan, ambil daging kurban untuk dimasak daging kurban apa boleh kan? Boleh lah. Siapa bilang nggak boleh? Kurban itu ya, itu boleh dipakai untuk siapa? Ini lihat nih. Tuh, saya harus buka file lagi nih. Besok detailnya di ngapak lah ya. Tapi nggak apa-apa ini tampilkan. Detailnya di ngapak. Ini saya tampilkan. Wong ini waktunya singkat sekali. Sebentar. Ini saya tampilkan dulu yang kurban ya. Yang kurban sebentar. Oh ini aja nih yang ini sebentar. Kurban. Presentasi ibadah kurban. Masih sabar dengerin nggak ini? Siap. Siap lah, Tat. Iya, bismillah. Siap. Jadi, lihat ini, bagaimana sih pembagiannya? Bolehnya boleh lah, masa nggak boleh? Boleh nggak? Ya boleh lah, masa nggak boleh? Gitu ya. Ini dia nih pembagiannya nih. Tadi yang dalil ini ya, satu kurban untuk satu keluarga ya, gitu. Kemudian yang tempat penyembelihan pembagian daging nih. Dah. Udah muncul belum? Belum, Tat. Hah? Belum. Ya belum saya share. Sekarang saya share. Iya, bisa suka. Wis keton? Wis ya, gitu. Bagaimana pembagian daging kurban? Rasulullah pernah suruh dibagi semua, pernah tidak makan. Ya, pernah. Kemudian kalau di Al-Hajj ayat 36 jelas, fakulu minha, makanlah sebagian darinya. Jadi orang yang berkorban boleh makan. Jelas ya? Baru beri makan orang lain. Nah, kemudian di surat Al-Hajj ayat 8, fakulu minha, makanlah sebagian darinya. Boleh saja. Jadi boleh tapi tidak wajib begitu. Jadi hukumnya boleh atau mubah gitu. Jadi dikembalikan pada orang yang berkorban bagaimana? Boleh. Ya, jadi intinya boleh dimakan sohibul kurban, disedekahkan untuk fakir miskin, diadahkan untuk mengikat silaturahmi pada tetangga dan sebagainya. Nah kalau dibuat untuk panitia, dimasak untuk panitia boleh nggak? Ya boleh, siapa nggak boleh, kan panitia sebagai wakil sohibul kurban. Sohibul kurban aja boleh makan. Kalau panitia sebagai wakil sohibul kurban sebagaimana di Fatwa Tarjih Muhammadiyah, maka ya boleh. Panitia bukan wakil sohibul kurban pun boleh. Nggak masalah. Jelas? Pak Podoyono dan yang lain? Jelas, Tat. Baik, ada lagi? Ada lagi nggak pertanyaan? Halo? Belum ada yang tanya, Ustaz. Kayaknya jelas ya. Ya wis, berarti cukup Bang hargai kue ngasuk kena ngapa? Pak Podo nanti saya share ya Pak Podo ya. Siap. Ya. Kan jenengan grupe nang gambare ki sing mau ya, sing WA aku wingi kan nomornya ya. Pak Podo. Betul, Tat.
Ya, ya, Itu yaudah. Ngapaknya Pak Tat? Ya, nanti grup ngapaknya saya share ya ke Pak Podo. Pak Podo nanti bisa tolong di-share kepada yang lain. Iya. Soalnya kayak senang gambarnya kayak Pak Podo lagi karo anaknya sih. Tuh, jadi keton nom. Lagi gue. Ya, wes. Monggo cukup. Kalau udah cukup ya sudah. Gimana? Kalau tadi kajian Jumat pagi pimpinan cabang Muhammadiyah Gombong, alhamdulillah setelah kita dengarkan bersama-sama dan mudah-mudahan ini menyemangati kita dalam meraih mempersiapkan amalan-amalan yang bisa kita lakukan baik di bulan Dzulhijjah, mulai dari puasa-puasa sunnah, kemudian sholat-sholat sunnah dan lain sebagainya, sehingga mudah-mudahan sampai puncaknya nanti Idul Kurban. Mudah-mudahan ini menjadi pengingat kita semuanya dalam rangka untuk senantiasa berlomba-lomba dalam kebaikan. Yang sebesar-besarnya kepada Ustadz Mintaraga Iman Surya LJMA yang telah memberikan ilmunya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membalasnya dengan kebaikan. Amin. Akhiri tahmid dan doa. Alhamdulillahirabbil Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, selaku moderator pada apabila kurang sopan, apalagi kurang santun dalam membawakan, mohon kiranya dimaafkan dengan seikhlas-ikhlasnya. Bila bisa bilhaq, fastabil khairat. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. wabarakatuh. Jazakumullah Ustaz Mintaraga.